melakukan inovasi gitu kan Ya, atau inovasi. perubahan di mana yang dampaknya itu terhadap Mahkamah Agung Agung sangat signifikan signifikan, gitu iya. kan. Jadi itu bisa dijadikan dasarnya kita Kita untuk untuk mengajukan kenaikan pangkat ya, pilihan. ya nanti diuji lagi di Nah, BKN. itu balik Iya. lagi, tapi semua diuji lagi BKN karena BKN. kan Eh, itu kan internal kita ya, maksudnya iya, kita bisa aja mengaku-ngaku ngaku-ngaku ini ya. inovasi kita, ini kita yang buat, tapi kan tetap aja nanti akan divalidasi lagi oleh Iya, BKN. Ya, nanti diputuskan kalau oleh iya BKN bisa atau Betul, tidak gitu bisa ya. benar. tidak iya. Nah, ini Anumerta. Jadi amit-amit ya. Misalnya lagi bertugas kemana, Heeh. tiba-tiba kecelakaan meninggal. Seperti Itu yang kasus ini ya, yang kasus kemarin kan yang ke Lion Air pesawat ya, Lion Air Lion ya, Air waktu itu yang Lion ke ya. Air Bangka yang ke Belitung kemarin. Bangka Belitung. Ada Bangka Belitung. beberapa ya itu Ya, kita itu ya. ada itu. Itu naik pangkat setingkat lebih Lebih tinggi. tinggi. Misalnya golongannya sekarang 3A jadi 3B. Seperti itu, tapi jangan kesampaian lah. Jangan sampai amit-amit ya. Mendingan kayak amit-amit. normal-normal aja. Ya, buat Ya. apa juga naik pangkat tapi nggak ngerasain ya. Iya kan? Tapi keluarganya kan dapat. Nah, ada lagi kenaikan pangkat pengabdian. Ini kalau mencapai batas usia pensiun. Jadi misalnya tadi kan S1 sampai 3D. Kalau di pengabdian itu naik pangkat setingkat lebih tinggi lagi. Ya, jadi pas pensiun itu golongannya 4A. Jadi harusnya Enak 3D, nanti dia begitu pensiun dapat Nah, 4A dapat lagi gitu ya ya. 4A dengan syarat itu dia tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Makanya teman-teman tuh jangan sampai dah jatuhi Macam-macam. hukuman disiplin. Iya, macam-macam. Kita kerja yang bener-bener aja. Iya. Nggak usah Ikutin aneh-aneh. aturan yang ada, Kita betul kerja saling dengan baca. baik ya. Iya, lumayan karena kan beda itunya Iya, gajinya nanti. iya benar, karena memang kalau seandainya pangkat pengabdian Mbak Cia ya, maksudnya karena gaji pokoknya nanti akan naik, Ya, Karena naik, ya. otomatis bulanan pensiunnya juga akan naik, Lebih besar, gitu kan, iya. lebih besar gitu kan. Walaupun Iya. memang ya nggak terlalu beda jauh sih maksudnya ya, tapi Iya. paling enggak ada Lumayan lah. peningkatan lah Iya. gitu kan, ada Iya. penghargaan dari pemerintah untuk teman-teman yang mencapai batas usia pensiun. Iya. Tapi syaratnya itu nggak boleh kena hukuman disiplin sedang atau berat. Iya. Itu nanti dibahas sama bagian pemberhentian pensiun ya, kalau Iya, yang masalah nanti hukuman disiplin ya. sama Mbak Ana dan Mas Ipul Nanti ada seperti lagi. apa sih hukuman disiplin itu gitu loh. Iya. Gitu Oke, loh. kalau saya sih jangan sampai lah kena hukuman disiplin. Karena enggak cuma masalah ini aja ya. Nanti Iya. kalau hukuman disiplin kan ada ada hubungannya dengan pemotongan tunjangan kinerja Jangan, betul, gitu kan. Itu betul sekali ya. akan merembet kemana-mana deh Akan kalau yang merembet, seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini kenaikan pangkat karena STTB atau ijazah. Jadi teman-teman yang misalnya sekarang golongan 2C dengan ijazah D3, misalnya sudah lulus S1 sebelumnya ya, itu bisa naik pangkat penyusun ijazah. Nah, seperti itu. Nanti kita buka itunya di Sikep. Tapi setelah jadi PNS Mas Umu ya. Iya, harus jadi PNS dulu baru bisa ikut ujian penyusunan ijazah. Nah, nanti progresnya kan tuh udah daftar dulu ke mana Sikep. Nanti dari Sikep itu setelah lulus dapat sertifikat. Nah, itu nanti pengadaan tiket banding yang mengajukan ke BKN, ke Kanrek masing-masing. Iya. Itu buat yang di daerah. Kalau yang di pusat itu nanti Biro Kebudayaan yang mengusulkan. Ya, melalui kami. Berikutnya. Oke, jadi untuk punya ijazah semua tuh pendaftaran dari Sikap semua ya maksudnya. Iya. Dari Sikap semua ya. Jadi nanti Sikep. ya, tapi mungkin balik lagi ke kayak kenaikan pangkat, kita di sini punya kenaikan pangkat otomatis ya Mas Dede Otomatis ya. ya. Jadi apa namanya KPO. Ya. KPO itu. Jadi yang reguler tadi itu kenaikan pangkatnya melalui KPO. Yang penting itu teman tuh ngisi SKP lengkap deh di Sikep itu, nanti otomatis naik pangkat sendiri. Atau SK keluar aja. Kalau dulu kita harus itu yang ngumpulin berkas ya, ngirim berkas. Gitu ya. Iya. Sekarang mudah. Sekarang mudah. Nah, yang makanya, penting sikapnya harus di bisa nanti ada teman-teman ya ada teman-teman kok saya belum naik pangkat. Nah, itu harus harus dicurigai. dicek, ya kok teman-teman saya naik pangkat, kenapa saya enggak? Ya, makanya koordinasi terus. Nanti pas 1 April 2025 ya, itu Desember kita udah buka itu. Nanti pengatikat banding validasi siapa aja berhak naik pangkat. Kalau misalnya nama teman-teman nggak ada di situ, itu perlu curiga. Segera hubungi admin tingkat pertama, nanti tingkat pertama yang hubungi tingkat banding. Kenapa nama dia nggak masuk? Ya, seharusnya masuk itu. Memang apa tadi ada fitur KPO ya, kenaikan pangkat KPO. otomatis. Itu juga dari Sikep juga. Pegawaian ya, itu dari Sikep juga. Hanya memang teman-teman di sini kan sudah punya akun Sikep ya. Waktu kemarin ngambil SK CPNS itu kan. Nah,
akun Sikap itu dipakai untuk meremajakan data teman-teman sekalian di aplikasi Sikap ya. KTP. Iya benar. Jadi memang keluarga. data pegawai dan data pribadi pegawai itu ya tanggung jawab si pegawai itu sendiri. Jadi pegawai itu punya account sendiri ya, untuk mengupdate data-data mereka. Betul. Dan upload sendiri juga upload bisa sendiri ya. Bisa. Jadi nanti memang nanti ada tim validasi dari biro pegawainya yang termasuk ijazahnya Mas ya. Betul. Ya kan masih kosong itu sekarang. Benar. Cuma ada CPNS aja. Benar, makanya nanti kan yang mengesahkan kan tim dari admin banding, admin pusat nanti seperti itu kan. Jadi tugasnya teman-teman di sini melengkapi data-data yang ada di aplikasi Sikap. Nah, habis kegiatan ini nih selesai segera deh diupdate Sikapnya. Benar. Karena sampai kelupaan. Karena tuh buat teman-teman semua itu manfaatnya. Karena memang proses kepegawaian kita tuh semua bersumber pada data Sikap semuanya seperti itu. Semuanya. Makanya penting sekali untuk mengupdate datanya. Ya, seperti itu kira-kira. Iya. Next. Berikutnya. Oh, ini jabatan. Ya, oke, baik. Oke. Nextnya kita membahas jenis jabatannya teman-teman ya. Nanti jenis jabatan ini kan erat kaitannya dengan pola karir pegawai. Jadi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kita mengenal 3 jenis jabatan. Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Nah, jabatan pimpinan tinggi itu apa sih sebenarnya? Jabatan pimpinan tinggi merupakan jabatan-jabatan strategis yang diisi oleh para jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Ya. Madya itu kalau kita mengenai di sini eselon 1 ya. Kalau di pusat 1A semua ya. Iya, 1B kita. 1A ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu pangkat minimal 1A 1B itu silakan buka PP 12 tahun 2002. Iya, betul, di PP 12 2002. Itu sumbernya. Benar. Nah, kalau kita di sini ya di eselon 1 ini kalau di Mahkamah Agung itu ada jabatan Sekretaris Mahkamah Agung, kemudian Direktur Jenderal di masing-masing peradilan, ada Direktur Jenderal Badilum, ada 3 ya, ada 3 peradilan. Badilum, Badilak, Badimiltun, Militer dan Tata Usaha Negara. Betul. Kemudian ada juga Kepala Badan. Kepala Badan itu mengurusi administrasi ya semuanya ya. Ya ada Badan Pengawasan. Ada pengawasan. Badan Balitbang di Kemdil dan di kita sendiri nih Biro Kepegawaian nih Badan Urusan Administrasi. Jadi memang bisa dibilang kalau melihat struktur organisasinya di Mahkamah Agung untuk level eselon 1 itu yang paling tinggi adalah Sekretaris Mahkamah Agung RI. Dia sebagai koordinator bagi seluruh eselon 1 lainnya. Mungkin ada teman-teman yang berniat jadi Sekretaris Mahkamah Agung. Bisa. Tapi prosesnya dari bawah dulu ya. Iya, nggak bisa langsung. Dari bawah dulu, benar. Baru sebulan Mas Dede. Jadi cita-cita setinggi langit ya. Dari sekarang ya, harus berusaha dari sekarang ya. Mimpinya jadi eselon 1 boleh-boleh aja. Iya. Ya karena memang Sekretaris Mahkamah Agung itu merupakan top levelnya jabatan di non teknis ya. Di Mahkamah Agung untuk jabatan administrasi itu top levelnya Sekretaris Mahkamah Agung. Jadi teman-teman sekalian di sini kita semua punya peluang yang sama lah kalau untuk menduduki. Iya. Dan apabila kita mau itu maksudnya gitu kan. Jabatan ini dilelang juga. Ya. Dilelang. Harus ada ujiannya lagi. Benar. Tapi dengan syarat tertentu. Tes-tesnya lagi ya. Iya. Ya dengan pengisian jabatan di JPT ya jabatan tinggi memang tadi dibilang ada lelang jabatan lelang jabatan. Mengisi jabatan pertama ataupun madya. Nah kalau pertama tuh eselon 2 itu kita punya kepala biro, ada direktur di dirjen ya, kemudian ada sekretaris dirjen juga. Nah mungkin kalau di pengadilan ini ada sekretaris tingkat banding. Ya, dan sekretaris di tingkat 1A khusus gitu, ya, benar. Eselon 2B. Eselon 2B jadinya maksudnya? Jabatan-jabatan atau pola karir di Mahkamah sebenarnya banyak yang bisa diisi sebenarnya. Betul. Kita punya 910 satker dan 911 dengan yang di pusat ya. Itu jabatan yang bisa diisi itu sangat banyak sekali, tapi mempertimbangkan dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing jabatan gitu kan ya. Jadi mana kita bilang dari awal kita tuntut teman-teman di sini untuk berinovasi, kreatif, jangan hanya bekerja yang ya itu aja gitu kan. Itu aja. Nah, jadi apalagi di PP 30 2019 disebutkan yang dinilai oleh
negara, yang dibayar oleh negara itu adalah kinerja, karena itu namanya adalah tunjangan kinerja, gitu kan. Jadi yang namanya kinerja itu enggak cuma melaksanakan tugas jabatannya, bisa juga untuk inovasi-inovasi yang dilakukan, gitu loh. Ada penilaian tersendiri, gitu. Tadi dibilang kan bisa kenaikan pangkat karena prestasi kerja, benar kan? Bisa juga nanti mungkin dilihat pekerjaannya bagus ditarik ke pusat atau ditarik ke kota gitu kan, ibu kota. Jadi itu banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi karir teman-teman semuanya di Mahkamah Agung. Itu tunjangannya juga berjenjang ya, beda-beda gitu ya, makin ke atas makin tinggi. Nah, iya. Kalau mau tahu tunjangannya silakan buka KMA 209 dan 210. Ya, betul. Silakan habis ini buka kayaknya mereka pada ini nih Mas. Iya. Banyak PR-nya nih yang harus dibaca nih. Buka KMA 209 dan 210 tahun 2020 ya. Nah, itu besaran remun tunjangan kinerja di Mahkamah Biar makin Agung. Semangat ya. Biar makin semangat kerjanya. Karena bisa dibilang remun Mahkamah Agung termasuk yang paling besar ya di Indonesia. Iya, besar. Setelah Kemenkeu dan BPK. Betul. Nah, senangnya ini nih Mas, udah dapat remun nih teman-teman kita. Kemarin ya, udah waktu terima. zaman kita mah kita nggak dapat ya. Baca jangan curhat gitu dong. Curhat. Iya. Sekarang juga lumayan gajinya pas Gaji lumayan, terus dapat remun juga, remunnya udah naik. Dulu sudah 1 juta dipotong pula. Dan berapa bulan ya Mas udah yang diterima gaji? 800.000. Itu masih ingat saya. Dan nggak digaji selama 4 bulan ya? Iya, saya masuk tuh Agustus, Januari baru gajian. Iya, yang sekarang mah enak, cepat langsung baru masuk 1 Februari. 1 Maret udah gajian. Harusnya lebih semangat lagi kerjanya ya. Beruntung. Karena itu juga sebenarnya program-program perubahan yang dilakukan lebih pegawai sendiri ya. Kita mau teman-teman yang ditempatkan di di daerah-daerah di kabupaten sana itu tidak lagi memikirkan masalah kesejahteraan. Karena sudah kita backup semua di situ. Oke, next mungkin kita ada lagi jabatan administrasi. Jabatan administrasi itu ada 3 macam: administrator, pengawas, dan pelaksana. Nah, teman-teman di sini sekarang posisi di mana? Di jabatan pelaksana itu kan, ada yang ASDMA, ada yang APP, ada yang PSJ, macam-macam. Betul. Dulu staff ya. Dulu staff. Sekarang udah enggak. Ya benar, sekarang sesuai dengan Permen 41 ya tentang jabatan pelaksana tahun 18, seluruh satker itu, seluruh KL harus menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana bagi para stafnya itu. Karena apa? Karena nanti berpengaruh terhadap perhitungan kebutuhan formasi pegawainya. Gitu loh. Mungkin dibahas oleh teman-teman di bagian umum nanti yang lebih detailnya. Kemudian coba sebelumnya dulu. Sebelum. Nah, ada juga jabatan pengawas atau eselon 4. Nah, ini merupakan jenjang karir yang paling dekat dengan teman-teman sekalian, ya kan? Tapi ada regulasinya. Minimal masa kerja PNS-nya 4 tahun. Minimal 4 tahun baru bisa diangkat sebagai jabatan pengawas atau eselon 4. Ini apa aja? Ada kasubag tingkat banding, tingkat pertama, atau sekretaris kelas 2. Jadi udah naik pangkat dulu ya? Pangkat dulu. Kalau sudah diangkat jadi jabatan pengawas sebelum 4 tahun, nanti itu teman-teman nggak bisa naik pangkat. Ke hold ya semuanya ya. Nggak bisa naik pangkat sama-lamanya. Makanya kalau ada gitu jangan sampai deh. Jadi memang harus mengikuti regulasi teman-teman ya, maksudnya menunjukkan kompetensi penting, tapi untuk pola karir ada regulasi ada rules-rules yang harus ditepatin gitu ya. Nah, kemudian ada lagi jabatan administrator. Ini juga level up dari jabatan pengawas, tapi minimal itu masa kerjanya 3 tahun sebagai pengawas. Nah, ini kan administrator eselon 3 ini merupakan kepala bagian di tingkat banding atau kelas 1A khusus. Kemudian sekretaris di kelas 1A dan 1B. Gitu loh, walaupun nanti ada eselon 3, ada 3B Mas Dede ya. Nah, tapi jabatan-jabatan ini kan semua punya kualifikasi, semuanya standar kompetensi jabatan. Nah, kita harus mencocokkan dengan kompetensi kita, gitu kan. Kalau kita kompetensi cocok untuk menduduki jabatan di depan ini, ya pasti akan menduduki gitu kan melalui beberapa seleksi dan melalui beberapa pertimbangan dari pimpinan.